Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rira Latifa, siswi dari SMA Alin 5 Karawang, Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hukum dan HAM. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, pengertian dan fungsi hukum. Yang ketiga, pengertian dan fungsi HAM. Yang keempat, penerapan hukum dan HAM. Selanjutnya, yang pertama, saya akan bahas terkait hukum tertulis dan tidak tertulis. Sebelum kita membahas hukum tertulis dan tidak tertulis, kita harus mengetahui apa sih itu hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuatkan dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Dan selanjutnya, apa sih itu hukum tertulis? Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, contoh hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum yang tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan. Sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan. Contohnya KUHP, KUHPDT, dan KUHD. Nah, hukum tidak tertulis, contoh hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Yang tidak tertulis dicantumkan dalam perundang-undangan, namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu atau adat tertentu, sehingga menjadi sebuah pedoman dalam tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Masih pentingnya hukum tertulis dan tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Hukum tertulis memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Sementara hukum tidak tertulis mencerminkan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang bisa diterima secara luas dalam masyarakat. Keduanya sangat penting karena memberikan dasar bagi keadilan, keamanan, dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pengertian dan fungsi hukum. Menurut para ahli, hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan norma yang diakui dan diterapkan oleh mayoritas dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan keadilan. Nah, menurut kalian apa sih itu fungsi hukum? Fungsi hukum adalah lebih berfungsi untuk menjamin keamanan masyarakat dan menjamin pencapaian struktur yang diharapkan masyarakat. Nah, di sini ada contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematuhi batas kecepatan saat mengemudi untuk keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, menaati kontrak dalam bisnis untuk memastikan kewajiban dan hak setiap pihak perlindungan. Yang ketiga, menghormati hak cipta dengan tidak menyalip atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Yang keempat, mematuhi peraturan kesehatan seperti larangan merokok di area publik untuk menjaga kesehatan masyarakat. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia dengan tidak diskriminatif terhadap orang berdasarkan ras, agama, atau gender. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi HAM. HAM adalah hak-hak yang mendasar dan tidak dapat diabaikan yang dimiliki setiap manusia hanya karena keberadaannya sebagai manusia. Seperti hak untuk disiksa, hak untuk tidak ditahan secara semena-mena, dan hak untuk kebebasan dalam berpendapat. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis hak asasi manusia yang diakui secara universal sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup yang tidak dibunuh tanpa alasan yang sah. Yang kedua, kebebasan dari penyiksaan. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi tanpa takut akan penindasan atau pembalasan. Yang keempat ada kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak untuk memiliki atau mengubah atau mempraktikkan agama atau keyakinan tanpa tekanan atau paksaan. Yang kelima, kebebasan dari diskriminasi. Hak untuk tidak diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, atau asal-usul sosial. Yang keenam, hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum dan sistem peradilan independen dan adil. Yang ketujuh, hak atas privasi, hak untuk menjaga privasi dan keluarga dari campur tangan yang tidak sah oleh pemerintah atau pihak lain. Yang kedelapan, hak atas pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Yang kesembilan, hak atas kesehatan. Hak untuk mendapatkan akses memendai terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Yang kesepuluh, ada hak atas pekerjaan yang layak. Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan manusiawi, termasuk upah yang layak dan waktu bekerja yang wajar. Selanjutnya, ada contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada pembunuhan dan penyiksaan oleh aparat keamanan. Kasus penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan oleh aparat keamanan tersebut terhadap warga sipil, seperti yang terjadi pada kasus-kasus penculikan dan pembunuhan oleh aparat pada era Orde Baru. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Nah, yang pertama, kesetaraan hukum di hadapan hukum. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun politik mereka.
Yang kedua, kepatuhan terhadap prosedur hukum. Proses menegakkan hukum harus mengikuti prosedur yang ditetapkan secara jelas dan transparan, termasuk pengumpulan bukti, penyelidikan yang teliti, dan pengadilan yang adil. Yang ketiga, keterbukaan dan akuntabilitas. Institusi penegak hukum harus transparan dan dalam tindakan dan keputusan mereka, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada publik. Yang keempat, independensi yang tidak dipilih kasih. Penegak hukum harus independen dari tekanan politik atau kepentingan tertentu, serta tidak pilih kasih dalam menangani kasus-kasus. Yang kelima, hukum yang proporsional. Hukum yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, proporsional dengan tingkat pelanggaran hukum, dan tidak bersifat sewenang-wenang atau melampaui batas yang wajar. Yang keenam, ada perlindungan hak asasi manusia. Proses menegakkan hukum harus menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak atas keadilan, privasi, dan kebebasan. Yang ketujuh, ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses menegakkan hukum melalui berpartisipasi, akses terhadap informasi, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Yang ketiga, pencegahan korupsi. Upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan korupsi di dalam institusi penegakan hukum dengan memperkuat tata kelola yang baik dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya, beberapa peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Di antaranya, yang pertama itu kesadaran dan pendidikan, yang kedua advokasi dan pemantauan, yang ketiga pelaporan dan pengaduan, yang keempat partisipasi dalam proses demokrasi, yang kelima solidaritas dan dukungan. Selanjutnya, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran, yang kedua pelatihan bagi aparat penegak hukum, yang ketiga pembentukan dan penguatan institusi HAM, yang keempat penguatan sistem hukum, yang kelima advokasi dan kampanye, yang keenam pengawasan internasional, yang ketujuh partisipasi masyarakat, yang kedelapan penyelesaian yang damai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.